Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur web series dari Kamen Rider Drive yang berjudul Kamen Rider Yongo. Di movie ini menceritakan tentang kebangkitan Kamen Rider Yongo yang merupakan web series yang dirilis sebagai pendamping khusus movie superhero Taisen GP Kamen Rider Sango. Di sini diperkenalkan rider baru yaitu Kamen Rider Yongo. Yongo diketahui merupakan cyborg Kamen Rider keempat yang dibuat oleh Shocker setelah Kamen Rider Ichigo, Nigo, dan Sango. Diceritakan Shocker selalu mereset waktu setiap kali seseorang meninggal. Namun anehnya setiap kali waktu direset, Shocker selalu tumbuh menjadi lebih kuat. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Di awal film kita diperlihatkan cerita dari movie sebelumnya yang ternyata berlanjut, di mana sebelumnya Shocker telah menciptakan rider baru bernama Sango untuk menghabisi Ichigo dan Nigo di tahun 1973. Setelah mengalahkan kedua rider itu, Sango akhirnya dapat gelar sebagai rider terkuat. Sementara itu di tahun 2015, organisasi Shocker bangkit dan lantas menaklukkan dunia. Beruntungnya hal itu tak berlangsung lama karena Drive bersama beberapa rider lainnya akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Shocker itu. Saat dunia kembali seperti semula, Sango pun harus ikut lenyap. Walaupun para rider berhasil menyelamatkan dunia, namun Go harus tewas dalam peperangan itu. Hal itu tentu saja membuat Kiriko sangat terpukul. Secara tak diduga, pemimpin Shocker berbentuk mesin yang telah dihancurkan sebelumnya kini mulai diperbaiki lagi. Dan di markas Shocker tampak pria berjubah misterius yang kembali berencana untuk melanjutkan misi mereka, yaitu menaklukkan dunia. Dan kini mereka sedang mempersiapkan rencana rahasia mereka. Di kantor unit kejahatan khusus tampak Tomari yang terbangun dari tidurnya akibat telepon dari Kiriko. Di sana ternyata mereka sudah janjian untuk nonton bioskop bertiga bersama Go yang ternyata masih hidup. Namun karena Tomari lupa akan janji itu, akhirnya Kiriko pergi berdua bersama Go saja. Tak lama kemudian Yuto dan Takumi menemui Tomari karena situasi darurat. Di perjalanan anehnya Tomari tak mengingat siapa mereka. Sementara di kota tampak para monster yang sedang mengacau. Tanpa basa-basi mereka lantas henshin dan memulai pertarungan. Tomari yang melihat mereka berubah menjadi Kamen Rider akhirnya teringat bahwa mereka adalah rekannya, yaitu Sakura Yuto dan Inui Takumi. Di sini ia mulai bingung bagaimana bisa ia melupakan hal itu. Tanpa pikir panjang, Tomari lantas henshin untuk membantu mereka. Sedangkan Kiriko dan Go yang baru saja selesai menonton bioskop tiba-tiba dikejutkan oleh pertarungan Vice dan Zeronos melawan para monster. Go yang mengetahui hal itu lantas ikut henshin untuk membantu mereka. Dengan mudah akhirnya monster itu berhasil dikalahkan oleh attack finish dari ketiga rider itu. Saat mereka kembali ke wujud manusianya, tiba-tiba Go ditarik oleh monster yang ternyata masih hidup. Monster yang sudah sekarat itu lantas meledakkan dirinya bersama Go dan akhirnya Go pun tewas. Hal itu sontak mengejutkan semua orang, namun tiba-tiba waktu pun terhenti dan Tomari kembali terbangun di kantornya. Di sana kejadian yang sama pun terjadi kembali, di mana Kiriko menghubunginya untuk mengajaknya nonton bioskop bersama Go. Kejadian itu tentu saja membuatnya bingung. Dalam kebingungannya, Tomari lantas bertanya pada Belt-san apa yang sebenarnya ia alami. Belt pun menduga kemungkinan Tomari mengalami deja vu, yaitu suatu kondisi di mana seseorang merasa sudah pernah mengalami situasi yang pernah ia alami sebelumnya. Dan ternyata benar saja. Tak lama kemudian Yuto dan Takumi kembali menemuinya untuk mengajak Tomari mengatasi kekacauan di kota yang disebabkan oleh Shocker. Dan di perjalanan kini Belt yang lantas bertanya pada Tomari siapa kedua orang itu. Karena sudah ingat, Tomari lantas menjelaskan bahwa mereka adalah Takumi dan Yuto. Di tempat yang sama seperti sebelumnya, pertarungan mereka kembali terjadi. Namun di sini Tomari merasa kekuatan para monster itu seperti sedikit berbeda. Selain itu, tiba-tiba ingatannya tentang kematian Go pun muncul. Namun di sini Tomari tak terlalu ambil pusing dan lantas mengabaikannya. Seketika itu juga ia melanjutkan pertarungannya dan mengalahkan monster di hadapannya. Sementara di tempat yang sama lagi-lagi Go membantu Vice dan Zeronos seperti sebelumnya hingga mereka berhasil mengalahkan monster itu. Tomari yang masih memikirkan tentang kematian Go sebelumnya lantas memeriksa monster yang telah mereka kalahkan. Dan kali ini ia cukup tenang karena monster itu benar-benar tak akan bisa bangkit kembali. Namun tiba-tiba seekor monster bunglon yang tak terlihat menusuk Go dari belakang menggunakan tentakelnya sebelum akhirnya ia meledak. Dan lagi-lagi kematian Go membuat semua orang terkejut dan bersedih.
Tiba-tiba lagi-lagi waktu terhenti dan Tomari kembali terbangun di kantornya seperti sebelumnya. Tomari yang telah mengingat semuanya lantas pergi ke kota sendiri untuk mengatasi monster shocker yang mengamuk di sana. Menyadari hal itu, Takumi dan Yuto lantas menyusulnya ke sana. Di pertarungannya melawan para monster itu, lagi-lagi Tomari merasakan kekuatan mereka yang semakin kuat dari sebelumnya. Namun di satu sisi ia masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Go yang melihat pertarungan Takumi dan Yuto akhirnya menyusul Tomari kembali untuk membantunya. Namun kali ini Tomari melarangnya bertarung. Tomari berdalih bahwa ia ingin bertarung 1 lawan 1 dengan monster itu. Saat semua rider terdesak, monster mammoth tiba-tiba mengarahkan serangannya ke arah Go yang tak ikut bertarung. Namun Tomari yang menyadarinya dengan cepat pasang badan sehingga serangan itu mengenainya dan membuatnya tewas. Dan anehnya lagi-lagi waktu terhenti dan Tomari kembali terbangun di kantornya seperti sebelumnya. Sementara di markas Shocker tampak para ilmuwan di sana yang sedang membuat sesosok robot Kamen Rider. Selain Tomari, kini Go pun mulai merasakan keanehan yang ia alami. Saat lagi-lagi Yuto dan Takumi ke drive pit, Tomari akhirnya menceritakan pada mereka tentang waktu yang sebenarnya selalu berulang. Dengan data yang disimpan pada Belt Sun, akhirnya Tomari berhasil meyakinkan Yuto dan Takumi tentang hal itu. Dan kini Tomari baru mendapatkan petunjuk di mana jika seseorang dari mereka mati, maka waktu akan terulang kembali. Untuk itu mereka harus menemukan cara agar semua itu tak terjadi lagi. Karena ia merasakan kekuatan shocker yang semakin kuat saat semua itu terulang. Dan ternyata semua itu disebabkan oleh mesin perubah waktu yang diperbaiki oleh Shocker, di mana selama para rider peduli pada rekannya, maka waktu yang sama akan selalu terulang. Selain itu, pasukan Shocker juga hampir menyelesaikan senjata buatan mereka yang baru. Sementara di tempat sebelumnya sempat terjadi perdebatan antara Takumi dan Tomari. Takumi berpendapat mereka tetap harus mengalahkan Shocker karena itu adalah cara satu-satunya untuk menyelamatkan dunia. Dan tentunya mereka tak boleh mati agar waktu tak terus berulang. Yuto pun setuju dengan hal itu. Selagi mereka menghadapi Shocker, Yuto berencana menyelidiki kasus itu menggunakan Zero Linernya. Setelah itu Tomari menghubungi Kiriko dan meminta Go untuk pulang tanpa menjelaskan secara jelas padanya. Namun Go yang menyadari ada sesuatu yang aneh lantas bergegas menemui Tomari. Di perjalanan Takumi dihadang oleh Kaido. Kaido yang menyadari apa yang sebenarnya terjadi lantas meminta Takumi tak ikut campur pada kasus itu. Namun karena ia tak menjelaskan secara detail, maka Takumi menduga ia bekerja sama dengan Shocker dan terlibat dengan kekacauan waktu. Saat Kaido akan menghajar Takumi, beruntungnya Go datang menolongnya. Namun ketika Go hampir membinasakan Kaido, Takumi menghentikan pertarungan itu dan berkata pada Go bahwa Kaido adalah temannya. Sementara di alam ruang dan waktu, Yuto akhirnya menemukan titik keanehan yang mengacaukan waktu. Saat Yuto memaksa Zero Liner menembus titik keanehan di sana, mereka pun terpental di waktu saat mereka menghadapi pasukan Shocker sebelumnya. Melihat kejadian itu, akhirnya Yuto sadar bahwa itu adalah garis waktu yang sebenarnya. Sedangkan Tomari yang dalam perjalanan tiba-tiba ditemui oleh salah satu monster Shocker. Di sana ia sempat menjadi bulan-bulanan oleh monster mammoth. Namun di saat yang sama monster itu memberitahukan bahwa sebenarnya kunci mesin pengubah waktu dapat terus bekerja adalah perasaan mereka sendiri. Tak lama kemudian Yuto juga sampai di sana dan mereka pun akhirnya bekerja sama menghabisi monster itu dengan attack finish mereka. Setelah itu Yuto pun memberitahu Tomari bahwa kemungkinan waktu terus berulang karena kematian Go. Diketahui sebelumnya Shocker menggunakan mesin pengubah waktu itu untuk menguasai dunia. Namun saat para rider berhasil menghancurkannya, mereka harus membayar kemenangan itu dengan kematian Go. Karena sebelumnya mesin itu sudah rusak, maka kini mereka menduga bahwa ada seseorang yang memperbaikinya. Dan berdasarkan informasi dari monster sebelumnya, maka Tomari menarik kesimpulan bahwa kemungkinan ada seseorang di antara mereka yang memiliki perasaan yang kuat hingga membuat mesin itu kembali berfungsi. Dan orang yang memiliki perasaan kuat pada Go tak lain adalah kakaknya sendiri, yaitu Kiriko. Sementara di tempat berbeda, Go dan Vice akhirnya berhasil mengalahkan salah satu monster di kota. Setelah itu Go tiba-tiba teringat pertarungan yang membuatnya tewas. Namun sayangnya hal itu sudah terlambat, karena monster siput yang tiba-tiba muncul berhasil membuatnya tak bisa bergerak dan menghabisi Go sekali lagi seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Takumi yang berusaha menolong pun tak sempat menyelamatkannya. Dari kejadian itu Tomari semakin yakin bahwa waktu akan terus berulang selama Kiriko merasakan kehilangan adiknya itu. Seketika itu juga waktu pun terulang. Tanpa basa-basi Tomari langsung meminta semuanya berkumpul di drive pit. Di sana Tomari menjelaskan semua yang terjadi. Dan cara satu-satunya agar semua kembali normal adalah menghancurkan mesin pengubah waktu itu. Akan tetapi melakukannya tentu bukanlah hal yang mudah, karena kemungkinan saat mesin itu hancur maka mereka akan kembali di waktu saat Go dihabisi oleh monster siput di pertarungan besar sebelumnya. Mendengar hal itu, Go pun bergegas meninggalkan mereka. Namun Tomari lantas menghentikan tindakan gegabahnya itu.
Di sana Go pun merasa tak masalah jika dirinya harus tewas demi menyelamatkan dunia. Maka dari itu ia tak ingin semua rekan Rider merasa terbebani dengan kematiannya. Tak lama kemudian Takumi datang memberitahukan bahwa yang menjadi masalah sebenarnya bukanlah kematian Go melainkan perasaan Kiriko. Dimana jika ia mati maka kemungkinan rasa kehilangan Kiriko yang kuat akan membuat waktu terus berulang. Maka dari itu mereka harus menemukan cara yang tepat untuk mengatasinya dan tak boleh bertindak ceroboh. Di saat yang sama Rider buatan Shocker akhirnya berhasil diselesaikan, dimana kini ia telah diprogram untuk menghabisi para Rider. Tak lama kemudian dari langit sebuah pesawat menembaki Tridoron hingga membuat Drive terlempar keluar. Di saat yang sama Rider Shocker itu menghampiri dan memperkenalkan diri pada Drive bahwa ia adalah Kamen Rider Yongo. Tanpa basa-basi pertarungan mereka pun terjadi. Dan di sini sayangnya pukulan demi pukulan Tomari sama sekali tak berpengaruh pada Rider itu. Yongo pun berterima kasih pada mereka karena dengan pengulangan waktu yang terus mereka lakukan maka tak ada yang menghalangi Shocker untuk menciptakan dirinya. Yuto dan Takumi yang juga sampai di sana lantas henshin dan membantu Drive menghadapi Rider itu. Namun sayangnya di pertarungan itu Yuto dan Tomari harus tewas oleh Yongo sehingga lagi-lagi waktu terhenti dan mengulang seperti sebelumnya. Beberapa waktu pun berlalu dan mereka telah mengalami pengulangan waktu beberapa kali hingga hal itu secara tak langsung membuat musuh semakin bertambah kuat. Dan kini dunia pun telah kembali dikuasai oleh Shocker. Di Drive Pit, Tomari yang tak pernah menyerah masih berusaha mencari cara untuk mengatasi situasi itu. Namun tiba-tiba Kiriko memiliki ide untuk menghentikan semua itu dengan mengorbankan nyawanya. Karena sebelumnya mereka menduga kematian Go dan perasaan Kiriko lah yang menjadi penghambat usaha mereka. Akan tetapi tentu Tomari menolak rencana itu. Karena kini mereka hanya ingin fokus mencari markas Shocker agar dapat menghentikan semuanya. Sementara di tempat berbeda Takumi teringat akan pengorbanan yang dilakukan Kiba, Kusaka, dan rekan-rekannya yang lain. Sehingga hal itulah yang membuatnya muak dan tak ingin teman-temannya menjadi korban lagi. Keesokan harinya akhirnya mereka sampai di markas Shocker. Namun lagi-lagi mereka dihadang oleh Yongo sehingga mereka akhirnya harus berpencar. Di sana Tomari memutuskan untuk menghadapi Yongo selagi teman-temannya mencari keberadaan mesin itu. Akan tetapi mereka juga dihadang oleh Shocker Rider lainnya. Di pertarungan itu Drive berhasil mengimbangi kekuatan Yongo. Namun Yongo menjelaskan bahwa semakin kuat para Rider maka hal itu akan membuat Shocker semakin dekat dengan kemenangannya. Sementara di tempat sebelumnya Takumi dan Yuto berhasil mengalahkan Shocker Rider di sana. Namun langkah mereka harus terhenti saat menyaksikan Go dan Kiriko yang disandera oleh monster-monster itu. Namun Kiriko yang tak menginginkan hal itu terjadi lantas mengorbankan diri melompat dari ketinggian sehingga hal itu membuatnya tewas. Saat semuanya berpikir waktu tak akan terulang, ternyata mereka pun salah. Karena lagi-lagi waktu kembali mengulang dan hal itu membuat semuanya kembali berpikir keras bahwa titik kekacauan itu ternyata bukanlah Kiriko melainkan Takumi. Diketahui ternyata Takumi lah orang yang mengaktifkan mesin pengubah waktu itu. Kaido memberitahukan bahwa dahulu teman-temannya telah mengorbankan diri demi Takumi. Hingga akhirnya Takumi juga melakukan hal yang sama untuk melindungi dunia dan hal itu membuat Takumi tewas. Namun anehnya kini tiba-tiba Takumi hidup kembali dan Kaido tak ingin mereka melibatkan Takumi lagi di pertarungan mereka. Karena jika itu terjadi maka kemungkinan Takumi akan melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Namun di sini Tomari berkata bahwa itu adalah hal yang wajar dilakukan oleh seorang Kamen Rider. Dan benar saja, kini Takumi yang juga menyadari hal demikian bertekad mengorbankan diri untuk kedua kalinya demi kedamaian dunia. Dimana jika mesin pengubah waktu itu dihancurkan maka Go tak akan mati. Namun Takumi yang sebelumnya telah tewas akan menghilang seiring dengan hancurnya mesin itu. Takumi yang tak masalah dengan konsekuensi itu lantas mengajak mereka kembali menyerang markas Shocker. Namun Go yang sedikit terbebani dengan keputusan Takumi lantas mengajak mereka berfoto sebagai kenang-kenangan. Setelah itu mereka pun kembali mendatangi markas Shocker dan memulai kembali pertarungan. Selagi Kamen Rider Drive bertarung dengan Yongo, Buster Tridoron pun dikerahkan untuk menghadapi Sky Cyclone. Sementara di tempat berbeda akhirnya Vice berhasil sampai di hadapan mesin pengubah waktu itu. Dan di sana ia bertemu dengan Kaido dan pertarungan mereka pun tak terelakkan. Di tempat sebelumnya Tridoron yang sempat terdesak oleh pasukan pesawat Shocker akhirnya menyatukan diri dengan Zero Liner sehingga Sky Cyclone berhasil dikalahkan. Dengan kerjasama Go dan Yuto beberapa Shocker Rider juga berhasil dihancurkan. Sedangkan Drive terpaksa mengerahkan kekuatan penuh untuk menghancurkan Yongo dan hal itu pun berhasil dilakukan. Di tempat sebelumnya Vice masih bertarung dengan Kaido yang berusaha menghentikannya menghancurkan mesin itu. Dan di sana terungkap bahwa ternyata Kaido sengaja menghidupkan Takumi lagi agar ia dan Takumi dapat melanjutkan hidup sebagai Orphanok terakhir di muka bumi. Namun sayangnya Takumi tak menginginkan hal itu dan merasa kematiannya takkan sia-sia. Seketika itu juga ia mengerahkan attack finishnya ke arah Kaido dan Kaido pun berhasil dikalahkan. Tak lama kemudian Tomari dan yang lainnya sampai di sana.
Namun sebelum Takumi menembak alat itu, tiba-tiba hologram pemimpin Shocker pun muncul. Di sana pemimpin Shocker itu akhirnya memperlihatkan wujudnya yang ternyata sangat mirip dengan Takumi. Dengan shift card yang ia miliki, Takumi palsu itu pun henshin menjadi Vice dan berniat melakukan perputaran waktu sekali lagi agar para Shocker dapat bangkit kembali. Tetapi saat akan berubah menjadi Vice Excel, beruntungnya Takumi dengan cepat menembak Excel Changer sehingga hal itu membuat Vice Shocker itu pun musnah. Seketika itu juga Tomari lagi-lagi terbangun di kantornya dan meneteskan air mata. Dan kali ini waktu pun tak terulang kembali seperti sebelumnya. Setelah mengangkat telepon dari Kiriko, Tomari lantas bergegas ke bioskop. Namun di perjalanan ia bertemu dengan Yuto dan memberikan foto mereka di mana Takumi telah menghilang dari sana. Selain itu Tomari juga tak sengaja menabrak Kaido, lalu film pun selesai. Demikianlah alur cerita movie Kamen Rider kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.